ada yang bagian nunggu, misalkan si A dipegang sama si ini, si B dipegang sama si ini gitu. Kalau Elis lebih ke dokter nanti urusannya gitu. Baik, alhamdulillah maknya. Mbak Vera, ini kayaknya masih belum bisa move on buat sebuah manajemen artis. Mungkin bisa diceritain dulu Mbak Vera. Kalau untuk manajemen artis itu selalu di hati emak, karena manajemen itu kan kerjanya itu membantu orang banyak ya. Dalam hidup itu membantu orang banyak itu hal yang sangat emak sukai sampai kapanpun juga. Selagi emak masih bisa bermanfaat buat orang banyak, kenapa emak nggak ngelakuin hal itu? Karena emak suka gitu dengan manajemen artis itu, ngebantuin orang yang tadinya orang itu nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya orang itu nggak terkenal jadi terkenal, yang kayak begitu-begitu gitu. Mulai dari awal nih kayak model Atala ini bentar lagi main sinetron di salah satu di MD Entertainment. Ini kebetulan Dika Oga, dulu orang sampai sekarang ini dia lagi viral dimanapun, dia lagi dimanapun, mau di Facebook, mau di TikTok, mau di Instagram, di YouTube dia lagi viral. Yang mukanya mirip Olga, nah dia. Kalau Ray sekarang lagunya lagi nomor 1 di seluruh ini radio ya, dan dia mau nyanyi bareng sama Charlie ST12, Elvi Sukaisi, Nazar di tanggal 12 Oktober di Radio Dahlia untuk Bandung gitu. Kebetulan dokter nggak ada dokter yang tangannya canggih bisa bikin muka emak yang tadinya pengok jadi nggak pengok ya kan. Ini dokter emak, jadi emak tuh bukan hanya megang artis, bukan megang artis penyanyi, emak juga megang dokter. Kita kerjasama sampai buka klinik gitu. Ngatur jadwal mereka seperti apa Mak? Alhamdulillah dikasih sama Allah otak yang sangat luar biasa nih, dikasih kepintaran sama Allah. Bukannya sombong ya, tapi jauhin dari rasa sombong, tapi itu emang dari Allah sih. Emak punya bakat, emak punya bakat dagang, jualan gitu. Allah yang kasih emak kemudahan, ya Allah kasih semua gampang caranya. Kalau dokter emak udah ada Elis, ntar bagiannya ntar Elis tuh yang Lis gini ya, ntar ngaturin dia tuh. Elis, di sini Lis, masuk Lis, masuk sini Lis. Jadi biar emak tuh setiap artisnya emak itu ada root manager masing-masing gitu loh, ada root manager masing-masing. Jadi ada yang bagian nunggu, misalkan si A dipegang sama si ini, si B dipegang sama si ini gitu. Kalau Elis lebih ke dokter nanti urusannya gitu. Jadi emak aturin semua. Kayak si Re nanti ada yang namanya Indri yang megang. Ini nanti Atala nanti ada yang ngaturin juga Indri. Kalau Dika nanti ada dari pihak kantor namanya Ekai gitu. Jadi ada beberapa memang di manajemen emak itu diatur sama root manager masing-masing gitu. Mak, polanya sendiri maaf ya, apa mirip dengan almarhum Olga nggak sih untuk teriak-teriaknya gitu? Kalau misalkan untuk kayak Dika ya, kalau Dika ini kan sebenarnya fans beratnya Olga, dia fans beratnya Olga. Awalnya? Iya. Dari awal situ dia ngebikin parodi tentang Olga. Ternyata orang sampai detik ini pun bukan hanya Mbak Vera yang belum bisa move on loh, tapi banyak masyarakat Indonesia yang memang benar-benar masih tetap kangen sama Olga Syahputra. Contohnya ya, salah satunya ini dokter juga kan kangen bercandaannya. Pada kangen nggak, Ray? Kangen banget. Aku fans sangat sama dia. Sama dong. Sama, ini semua kalau boleh jujur teman-teman media kangen nggak sih? Semua kangen kan? Nah, makanya dia bikin parodi-parodi yang tentang Olga gitu, disambut baik sama masyarakat. Ada beberapa juga yang julid, yang ngata-ngatain, oh lu cuman bisanya niru-niru aja. Sampai emak jawab, emak bilang, kalian boleh nggak, orang itu lagi mencari rezeki. Ya rezeki Olga juga mungkin seneng kok ada yang niru-niruin seperti ini. Olga itu kan sering banyak ngebantu orang ya, teman-temannya banyak yang dibantu kok untuk menjadi sukses. Apalagi ada kebetulan Dika ini sebenarnya istrinya jualan geprek ayam di daerah Bengkulu. Yang naikin benar, yang datangin. Nah, Olga Dika ini didatangkan ke Jakarta ini sama orang baiknya emak namanya Boke van der Wit. Itu nanti emak bawa dari Belanda, dia masih di Belanda, nanti emak kenalin. Itu partner emak yang sangat baik. Jadi seluruh pas acara Bang Billy kemarin itu semuanya tuh yang ngedukung itu Boke van der Wit itu gitu loh. Ngedatengin dari mana, dari Bengkulu, dari Boke itu. Mak bilang, datang mak, kenalin sama keluarga Olga, karena dia kan ngefans sama Olga, mau ke kuburannya Olga. Kita sudah jalanin semua.
Jadi apapun selagi bisa buat orang bahagia, kenapa enggak? Berbuat baiklah selagi masih bisa kita berbuat baik gitu. Reaksi Billy Saputra sendiri gimana? Pertama awalnya ini siapa Ma gitu. Pertama ngeliat gitu, pas diperhatiin lu mirip, lihat langsung oh iya kayak Olga. Bapaknya Olga sampai ngomong ini anak saya. Oh langsung ngomong. Iya. Setiap ketemu dokter, ini anak saya kata. Karena gini, yang dilihat Olga dulu kan Olga yang usia umur 33 tahun ya. Kalau yang sekarang mungkin kalau Olga masih ada pun pasti mukanya sama. Kan ini seumuran Olga. Gitu. Umuran sekarang. Iya, umurnya lebih tua Olga dikit ya daripada dia gitu loh. Olga kan kelahiran 82, dia 88 gitu. Jadi pasti mukanya mirip gitu pasti ada. Cuman karena memang ada orang yang netizen yang wah ini begini. Mak bilang jangan takut. Netizen kadang-kadang dia mau ngatain itu pacuan buat kamu. Jadi kamu belajar jadi lebih baik lagi gitu. Oke, Mak. Semeninggal Olga Saputra, Iya. jeda waktunya kan panjang. Iya. Sampai sekarang ini belum ada lagi yang sosok yang muncul seperti itu. Benar. Ya kan? Nah, sesulit apa Mak memunculkan sosok-sosok seperti Olga? Kalaupun nanti beliau sukses misalnya, itu kan jangka panjang waktunya lama. Amin. Nah, kesulitan apa yang Mak alami, rasakan untuk menciptakan Olga-Olga baru? Tantangannya mungkin. Oh ya, mungkin tantangan. Kalau untuk tantangan di dunia manapun banyak ya. Mau di dunia entertain, dunia politik, dunia dagang nih kayak sekarang Mak sama dokter di Hi-Fi ini tantangannya banyak. Begitupun di dunia media sosial. Kalau boleh jujur, Mas sekarang itu malahan lebih gampang untuk berjualan karena kita sudah media sosial udah banyak banget dan mudah banget untuk berjualan gitu loh, lebih gampang gitu. Nah, kenapa Ma Vera kok sekarang jarang sih tampil di TV? Orang kita jarang karena kita banyakkan mainnya di media sosial, gitu loh. Dan cari makannya Ma juga banyakkan di media sosial, gitu loh. Nah, kayak Mak tunjukin dia, Mak tunjukin ini, Mak tunjukin Atala kayak ini anak. Baru Mak pegang sebentar doang udah dapat sinetron. Baru masuk, baru 2 bulan lalu dia masuk manajemen Mak, dia udah dapat sinetron. Nggak gampang loh, untuk baru 2 bulan udah masuk udah dapat. Nah dia ini baru Mak pegang setahun setengah udah dapat lagu, udah 2. Nah lagu mengapanya dia ini yang koplonya itu sekarang lagi nomor 1 di mana-mana. Jadi rezeki itu nggak kemana. Mak mau megang dokter ini, kalau nggak dokter ini nggak bagus, Mak nggak mau pegang. Mak nggak mau karena bukan apa itu nama baik Mak. Jadi Mak harus pegang orang tuh emang yang berpotensi gitu loh. Kenapa Mak bikin seperti ini, dibikin klinik karena Mak butuh klinik untuk artis-artis Mak juga. Oke, Mak, tapi bisa dibilang ini nggak sih, misalkan Mak menghadirkan sosok yang mirip Olga. Iya. Takut nggak sih dibilang nggak move on dari Olga? Maksudnya kan bisa dibilang kan dulu Mak banyak lah. Benar. Lebih banyak lah ada artis dari gitu. Olga ya. Iya. Kan? Sebelum Olga juga mau Gang Dewi Tapi Persik, kan Olga menjadi ikon dari Mak Iya. Vera. Iya. Karena kan Mas dia nggak mau dibilang nggak move on ya, nggak move masih on ya, gini. seperti apa? Kalau Mak dibilang nggak move on nggak apa-apa kok. Sebenarnya banyak juga orang yang nggak move on. Justru boleh jujur ya, kamu boleh lihat di TikTok deh, semuanya muka Olga dan bukan Mak Vera yang naikin. Itu yang naikin orang banyak. Jadi sebenarnya boleh jujur, banyak orang yang belum move on dari Olga Saputra. Karena Olga Saputra itu memang nggak ada gantinya untuk saat ini gitu. Tidak akan terganti di hati Mak Vera ataupun di hati para fansnya seperti Olga Lover. Itu nggak akan tergantikan. Gitu. Dan aku bilang sama Dika pun pada saat itu, Dika Mak ngelihat kamu kangen dengan bercandaannya, tapi untuk menggantikan sosok Olga Saputra itu tidak mungkin, karena Olga itu akan di hati Mak sampai kapanpun Mak ada di dunia, gitu. Karena emang Mak itu sayang banget sama Olga. Sayangnya Mak itu jadi gini, Mak nggak takut dibilang nggak move on. Karena kalau bekerja, Mak tetap bekerja dengan bidang Mak sebagai penjual dan membantu orang lain. Buktinya dia udah dapat sinetron, dia udah dapat karya, satu panggung dengan artis-artis besar. Untuk seorang anak baru itu nggak mudah. Berarti Mak berhasil untuk bikin naik dia. Besar loh, panggung besar dengan Charlie ST12, dengan Elvi Sukaisi, Nasar.
banyak lagi artis-artis yang lain. Maksudnya mak ada kebanggaan sendiri bahwa pelan-pelan anak gue naik. Udah gitu ada yang minta foto, berarti anak gue berhasil. Gitu. Kalau untuk saya emak masa nggak akan pernah tergantikan kalau Olga Syahputra. Tapi nama Olga itu sebagai juga nggak sih, maksudnya kan iya benar kasarnya aji mumpung untuk di agensi mak sendiri kan, karena kan udah terkenal nih Olga Syahputra sampai kapanpun. Olga itu tidak akan pernah naik kalau tidak ada Ulfa Duyanti, kalau tidak ada Saipul Jamil, kalau tidak ada Dewi Persik, karena itu linknya dari mereka semua. Jadi emak itu naikin bukan hanya Olga Syahputra loh. Kalau yang Olga Syahputra itu justru link-link sebelumnya itu link-linknya emak yang emak pakai untuk naikin Olga. Gitu. Kalau boleh jujur emak, kalau boleh sombong, maksudnya gini, sebelum emak kenal Olga, mau udah naikin artis-artis besar. Gitu. Kita bicara ke situ aja, karena Olga sosoknya udah meninggal. Jadi orang itu pasti akan bergeraknya tentang Olga. Orang kenal emak itu karena Olga gitu loh. Padahal sebelum megang Olga, emak udah megang artis-artis besar. Siapa yang nggak kenal Ulfa Duyanti? Iya kan, komedian terkenal pada saat itu. Dengan bantuan Ulfa, Olga itu bisa naik. Kita tidak menutupi hal itu, saling membantu di dalam manajemen. Mungkin anak-anak yang lain juga seperti yang setelah Olga kan banyak yang dibantu ya sama Olga naik ya karena berkat bantuan-bantuan begitu. Billy juga kan kita tempelinnya sama Olga pada saat itu, jadi orang juga mengenal Billy Syahputra gitu loh. Jadi emak punya taktik manajemen seperti itu, bahwa si A saling bantu si B, si C saling bantu si D, seperti itu Untuk mendongkrak suatu. Iya, dimanapun boleh jujur, perusahaan marketing manapun akan melakukan hal yang sama seperti yang Mak lakukan. Mak, ngomongin soal Billy nih Mak, mungkin kan kemarin habis melakukan acara yang jenis kelamin itu, udah menyiapkan kado juga belum sih? Itu kan anak laki-laki ya? Laki-laki, jadi Mak itu kalau Mak kan punya insting kencang.